warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Desprianti kali ini dalam dialog eksklusif bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Haja Ferawati Masuri MPD. Nah, pada dialog eksklusif pada hari ini kami mempunyai tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada episode kali ini, yaitu temanya mengenai program Gerakan Dusun Bersih, Rapi, Asri, dan Kreatif atau Gedubrak yang mendukung terwujudnya Bungo Maju dan Sejahtera 2021. Di mana pemirsa Bungo TV, belakangan ini, khususnya di tahun 2017 ini, Gedubrak ini sedang heboh-hebohnya, sedang marak-maraknya dibicarakan di setiap dusun-dusun yang ada di Kabupaten Bungo. Karena dalam program Gedubrak ini sendiri ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, program-program yang dilaksanakan khususnya oleh ibu-ibu PKK yang ada di setiap dusun yang ada di Kabupaten Bungo. Nah, bagaimana perbincangan yang akan kita lakukan bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, dan di samping saya pemirsa telah hadir Ketua dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Ibu Haja Ferawati Masuri MPD. Gimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bu, langsung aja nih Bu, tema kita pada hari ini itu mengenai program Gedubrak nih Bu. Nah, mungkin pemirsa Bungo TV masih ada yang masih kurang tahu atau kurang memahami sebenarnya Gedubrak ini apa sih Bu? Jadi Gedubrak itu adalah suatu gerakan yang kita buat dalam rangka untuk membiasakan hidup sehat bagi masyarakat di dusun-dusun sekabupaten Bungo. Nah, itu sendiri Bu, sebenarnya program ini pertama kali dicetuskan itu Bu pada tanggal berapa Bu? Ini mungkin kita cetuskan sudah cukup lama ya, sekitar 10 bulan yang lalu. Memang didasari dari keprihatinan kita terhadap kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, sehingga itu akan menimbulkan masalah-masalah yang negatif. Itu juga akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Nah, pemirsa Bungo TV, selain dengan Ibu Haja Ferawati ini, kita juga mempunyai narasumber juga. Ini adalah dari Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Alfian Syofian ya Pak ya? Yeah. Nah Pak, kita kembali lagi membahas tentang latar belakang yang dari Ibu Ferawati mengatakan bahwa ini melatar belakangi Gedubrak ini dicetuskan karena ada masalah sampah nih Pak. Nah, kalau untuk dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Bapak selaku Kepala Bidang Kebersihan, bagaimana sih Pak cara mengatasi hal tersebut Pak? Ya, jadi gini kami dari Dinas Lingkungan Hidup, peran serta dan tanggung jawab kami sesuai dengan tugas pokok kami ini salah satu bidang yang menangani masalah persampahan, kan, khususnya secara umum masalah kebersihan. Jadi kami di sini bertugas untuk melaksanakan masalah pertanggungjawaban, gitu kan, bagaimana kita untuk mengatasi kebersihan di daerah Kabupaten Bungo ini supaya kita bersih, maksudnya gitu kan. Iya, tentunya kita akan didukung dengan sarana prasarana, dengan sumber daya manusianya. Jadi kita tidak untuk khusus Kabupaten Bungo, untuk Kota Muara Bungo ini kita ada rute-rutenya, gitu kan, rute masalah pengangkutan sampah, gitu kan. Rute itu sudah kita bagi habis sesuai dengan kondisi sampah yang ada di Kabupaten Bungo, gitu kan. Nah, jadi ada petugas-petugas kami di sini. Kita ada petugas masalah sapu jalan, ada petugas yang untuk angkut sampahnya, ada petugas parit, gitu kan. Jadi kita bagaimana untuk mengatasi sampah-sampah atau titik sampah yang ada di daerah Kabupaten Bungo ini. Jadi kalau untuk penerapannya sampai sejauh ini sudah bagaimana menurut Bapak? Ya, kita sudah coba melakukan semaksimal mungkin masalah penanganan sampah di Kabupaten Bungo ini. Alhasil kita sudah, ya syukur alhamdulillah kita sudah mendapatkan penghargaan, gitu kan. Kita 2 kali dapat sertifikat kebersihan. 1 kali kita mendapat di tahun 2017 kemarin kita dapat Piala Adipura. Itu merupakan salah satu contoh wujud daripada kita kemampuan atau istilahnya masalah kemampuan kinerja kita, gitu kan, dibuktikan dengan dapatnya Piala Adipura, gitu kan. Untuk Ibu sendiri Bu, sebenarnya mungkin masyarakat atau pemirsa Bungo TV yang ada di rumah di mana saja pasti akan sedikit bertanya, sebenarnya program yang memang diberikan khusus untuk Kabupaten Bungo sendiri atau ada memang perintah dari program nasional sendiri? Gedubrak itu sebenarnya bukan program dari nasional, memang kita murni dicetuskan melalui tim penggerak PKK Kabupaten Bungo. Tetapi
memang turunan dari lomba-lomba yang yang diadakan oleh PKK pusat, namanya LBS Lingkungan Bersih Sehat. Tetapi bedanya kalau LBS itu untuk satu dusun di satu kabupaten, tetapi kalau untuk Gedubrak itu seluruh dusun yang ada di Kabupaten Bungo. Gitu. Nah Bu, ini kan Gedubrak ini pertama kali ketika dicetuskan, sulit nggak sih Bu sebagai ibu, sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bungo untuk mensosialisasikan kepada ibu-ibu PKK yang ada di Kabupaten Bungo? Sebenarnya tidak ada yang sulit ya, karena memang tugas dari tim penggerak PKK Bungo memang memberikan pembinaan kepada masyarakat dari kecamatan sampai ke dusun-dusun. Jadi ini memang lebih mudah bagi kami karena memang tim penggerak PKK itu kan berjenjang ya, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke dusun-dusun. Jadi memang inilah jalan kita, memang salah satunya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara hidup sehat, lebih kepada membudayakan hidup sehat kepada masyarakat. Nah Bu, sebenarnya setelah Gedubrak ini dicetuskan, apa sih Bu respon yang diberikan oleh masyarakat yang ada di sini? Tapi jangan dijawab dulu ya. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali dengan kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya respon dari masyarakat mengenai Gedubrak ini sendiri. Dan kemana-mana tetap di Dialog Eksklusif bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo. Nah pemirsa Bungo TV, kembali lagi berjumpa dalam Dialog Eksklusif bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo. Nah Ibu, kembali lagi kita membahas mengenai tema kita ini, mengenai program Gedubrak nih Bu. Sebenarnya ada nggak sih Bu langkah-langkah atau tahap-tahap tersendiri dalam penerapan program Gedubrak ini? Tentu ada ya. Jadi untuk mencapai sesuatu itu kan kita harus perlu langkah-langkah mungkin yang sedang dilaksanakan ataupun mungkin direncanakan. Tetapi memang kita berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bungo yang sangat mendukung program dari tim penggerak PKK Kabupaten Bungo ini sehingga terlaksana program Gedubrak ini sampai ke dusun-dusun. Langkah-langkah yang kita ambil untuk kegiatan Gedubrak ini, pertama tentu sosialisasi melalui pembinaan-pembinaan yang saya katakan tadi sampai ke dusun-dusun. Bukan kepada masyarakatnya saja, maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak tim penggerak PKK-nya saja, tetapi kita juga kepada anak-anak. Jadi anak-anak PAUD, anak-anak SD ya. Jadi memang pembiasaan dari kecil itu lebih efektif kita laksanakan. Salah satunya yang mungkin yang ringan saja, kita membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kita menyiapkan tong sampah di setiap rumah, kemudian di setiap kantor-kantor, sekolah-sekolah. Jadi pembiasaan itu kita harapkan memang tertular dari guru-gurunya sebagai model dan dari orang-orang tuanya sebagai model bagi anak-anak untuk mengikutinya. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita biasakan setelah buang sampah itu kita pilah pula sampahnya tadi. Mungkin sampah yang lebih gampang mungkin sampah organik dan sampah non-organik, sehingga mempermudah kita untuk membuang sampah pada tempat akhir sampah tersebut. Kadang-kadang kan ketika saudara-saudara kita yang kerjanya mengambil sampah di tong sampah, mereka mencari sampah non-organik, dan itu salah satu hal yang membuat sampah kita berserakan. Tetapi kalau sudah dipilah-pilah, teman-teman kita yang ingin mengambil sampah non organik untuk dijual kembali, mereka tinggal ambil sehingga tidak mengobrak-abrik sampah yang sudah dibuang di tempat sampah. Langkah yang ketiga mungkin yang bisa kita ambil adalah kita membiasakan membuat jadwal kegiatan gotong royong di setiap instansi di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita.
biasanya kita kenal dengan Jumat bersih ya kalau di kantor-kantor itu, jadi kita biasakan sehingga memang itu sudah jadi budaya bagi masyarakat kita untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka. Kemudian yang keempat, kita buat semacam kegiatan kreatif ya, kreatif dari tim penggerak PKK sendiri, khususnya Pokja 2, kami sudah juga membuat jadwal untuk mengajari, mensosialisasi juga bersama dengan Dinas Perindakop juga membuat sesuatu yang bermanfaat untuk bisa dijual kembali dari sampah-sampah non-organik yang ada. Dan mungkin yang terakhir, langkah yang bisa kita lakukan itu tadi, kita biasakan membuang sampah pada tempatnya. Di mana saja membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di lingkungan tempat sampah. Tadi kan Bu, kita mengatakan bahwa kita juga membuat sebuah kegiatan kreatif nih. Yeah. Kalau kegiatan kreatif ini diikuti memang hanya untuk khusus untuk ibu PKK tersendiri atau boleh dalam semua kalangan? Kalau kita ke dusun-dusun atau di kecamatan itu ya biasanya kan yang hadir biasanya ada kader PKK atau pengurus PKK kecamatan dan juga ibu-ibu Rio. Dari ibu-ibu Rio ini kita harapkan memang setelah mereka belajar mendaur ulang sesuatu barang yang tidak terpakai lagi, mereka nanti di dusun-dusun juga mengajari gitu. Jadi tersosialisasi sampai ke dusun-dusun dan mudah-mudahan itu menjadi penambahan income bagi masyarakat kita. Nah, itu juga pemirsa Bungo TV, kita juga telah mengetahui nih, ternyata program Gedubrak ini sangat besar sekali manfaatnya, khususnya untuk masyarakat yang ada di dusun-dusun. Karena seperti yang telah dikatakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, bahwa ada satu kegiatan namanya kegiatan kreatif, yang ini juga bisa nanti diterapkan oleh ibu-ibu Rio kepada masyarakatnya, begitu Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana sih Bu pelaksanaan dari program Gedubrak ini, khususnya di Kabupaten Bungo, sejak diterapkan? Alhamdulillah, sejak kita terapkan gerakan dusun bersih, rapi, asri dan kreatif di launching kemarin itu, ada riak-riak yang baik sekali dari dusun-dusun. Ada beberapa dusun bahkan yang membuat program lomba bersih desa gitu. Jadi tingkat RW, tingkat RT, dan itu baik sekali. Mudah-mudahan dari dusun-dusun yang membuat kegiatan-kegiatan seperti itu dicontoh oleh dusun yang lain, sehingga memang terbentuklah dusun yang bersih seperti itu. Nah, kalau untuk Bapak Alfian sendiri nih Pak, sebagai Kepala Bidang Kebersihan nih, setelah dicetuskannya program Gedubrak ini, tentu kalau kita lihat sekarang ini sangat membantu sekali ya Pak ya, khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sampai saat ini bagaimana dari Bapak sendiri tentang program Gedubrak ini terhadap keterkaitannya terhadap kebersihan lingkungan? Ya, pertama-tama kami sangat bersyukur sekali ya, sangat mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan adanya gerakan Gedubrak ini sangat membantu kegiatan daripada bidang kebersihan gitu kan. Setidak-tidaknya kan kita kan dengan adanya Gedubrak ini sosialisasi tentang kebersihan itu, tentang keindahan itu sudah sampai masuk ke dusun-dusun gitu jalannya. Itu yang kami harapkan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu kan. Karena kami kan di Dinas Lingkungan Hidup itu sangat terbatas sekali masalah sosialisasi, masalah penyampaian kita ke masyarakat. Karena kami kan secara teknis cuma ada masalah pengangkutan sampah gitu kan. Nah, kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya gerakan Gedubrak ini kan. Karena kita sudah mulai merasakan gitu. Di dusun-dusun atau di kelurahan-kelurahan itu sudah mulai tahu gitu kan. Tentang kesadaran arti pentingnya masalah kebersihan gitu kan. Itu yang kami harapkan gitu kan. Karena kan ini kan salah satu mendukung program kegiatan pemerintah. Anjuran pemerintah sekarang ini kan bagaimana kita mengurangi atau memperkecil volume sampah dari sumbernya maksudnya gitu kan. Bagaimana kita sampah itu supaya jangan banyak masuk ke buang ke TPA maksudnya gitu kan. Jadi salah satu upaya yang harus kita lakukan oleh pemerintah itu dengan adanya bank sampah TPS 3R. Nah, sekarang dengan adanya di Kabupaten Bungo, dengan adanya Gedubrak, itu sangat mendukung sekali gitu kan. Karena inilah yang harapan-harapan dari kita kan, seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, inginnya kita kan
setidak-tidaknya kita sudah mulai kesadaran, sudah mulai sadar masyarakat Bungo tentang kebersihan itu. Nah Bu, setelah dicetuskannya program Gedubrak ini, apa sih Bu respon dan keseriusan dalam pemerintah dusun itu untuk merealisasikan program Gedubrak ini Bu? Yang seperti saya katakan tadi, memang respon dari khususnya Datuk-Datuk Rio yang pemegang dari kebijakan di dusun-dusun itu, alhamdulillah sangat baik. Terbukti memang mereka sudah menganggarkan dari dana desa yang mereka punya itu untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan terhadap pembiasaan bersih yang ada di dusun-dusun tersebut. Kalau untuk tanggapan dari masyarakat sendiri mengenai program Gedubrak ini gimana Bu? Sebenarnya masyarakat itu kan sebenarnya sudah tahu dan bisa menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan seperti itu. Mungkin ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak bisa melaksanakannya. Mungkin pertama mungkin untuk kota, pekarangan yang kecil sehingga susah buang sampah, kemudian juga mungkin waktu mereka terbatas untuk bersih-bersih. Makanya sekarang ini kita kan PKK sebagai mitra pemerintah sangat meminta sekali dukungan dari pemerintah kita untuk memikirkan masalah pembuangan sampah akhir seperti itu, kemudian juga pembiasaan bersih kepada masyarakat. Nah, pemirsa Bungo TV, semakin menarik perbincangan kami pada kali ini karena Gedubrak ini sangat memfokuskan terhadap kebersihan lingkungan dan juga ini mempunyai program-program lainnya yang tentunya sangat menguntungkan untuk masyarakat yang ada di dusun, khususnya di Kabupaten Bungo. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Dialog Eksklusif. Pemirsa Bungo TV masih di Dialog Eksklusif bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo dengan tema program Gedubrak. Nah, langsung kembali membahas mengenai program Gedubrak ini sendiri. Nah, di sini kan Bu, kemarin-kemarin sempat terdengar bahwa ada melakukan, Ibu juga telah mengatakan ada lomba-lomba sendiri nih Bu. Nah, sebenarnya kalau untuk lomba itu apa sih Bu nama lomba yang diadakan oleh Gedubrak ini sendiri? Lombanya namanya Lomba Gedubrak. Lomba Gedubrak. Jadi sebenarnya lomba yang kita adakan itu lebih kepada memotivasi masyarakat untuk cepat melaksanakan kegiatan-kegiatan bersih tersebut. Jadi bukan itu yang kita harapkan, tetapi mungkin proses dari lomba itu bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kemudian dengan manfaat yang ada, mereka akan membiasakan diri untuk hidup bersih dan lingkungan yang bersih seperti itu. Kalau untuk lombanya itu sendiri Bu, ada tahap-tahapannya nggak Bu? Atau memang langsung diadakan sekaligus dalam kabupaten itu atau gimana Bu? Lomba yang diadakan itu kita adakan kemarin mulai bulan September ya, bulan September. Jadi karena ini gerakan dusun bersih, jadi seluruh dusun itu kita lombakan. Tetapi teknisnya dari kecamatan itu ditanggung-jawabi oleh Pak Camat, tim penilaiannya juga dari kecamatan melalui mungkin UPD kebersihan, puskesmas yang ada di situ, bidang desa yang ada di kecamatan masing-masing mengadakan penilaian terhadap dusun-dusun yang ada di kecamatan masing-masing. Setelah mendapatkan pemenang, nah, nomor 1 itu kita majukan lagi untuk penilaian tingkat kabupaten. Di kabupaten juga tim penilainya juga kita sama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai link sektornya, kemudian Dinas Kesehatan dan juga tim penggerak PKK Kabupaten Bungo. Di kecamatan juga ada tim penggerak PKK kecamatan. Nah, jadi bersama-sama menilai dan hasilnya memang kemarin itu ada 3 besarnya. Juara 1 itu dari Dusun Sukamakmur Babeko, juara 2-nya dari Dusun Lubuk Pelepat Ilir, dan juara 3
itu dari dusun Lubuk Tenam, Jujuhan Hilir. Begitu. Nah kalau untuk Bapak sendiri Pak, karena tadi telah disebutkan juga dengan Ibu bahwa Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi salah satu juri nih dalam perlombaan ini. Nah sebenarnya apa aja sih Pak kriteria dalam lomba gedobrak ini Pak? Jadi yang kita nilai yang untuk di acara gedobrak ini, penilaian yang kita ambil di situ kan intinya kan masalah keteduhan, masalah kebersihan gitu kan. Inti itu yang pokok yang harus kita nilai di situ kan. Ini sesuai dengan acuan daripada penilaian Adipura gitu kan. Jadi intinya Adipura itu bagaimana kita membuat suatu daerah atau lokasi itu supaya bersih, dan bagaimana membuat suatu daerah itu menjadi teduh maksudnya gitu kan. Cuman kan yang jadi permasalahan kita kan komponen atau istilahnya kriteria penilaian untuk di daerah kota dengan kita di dusun tentu berbeda gitu kan. Permasalahannya sangat berbeda sekali gitu kan. Karena kalau kita di dusun-dusun yang kita perhatikan kan pertama kan masalah drainasenya. Drainase di dusun kan tidak sama drainase kita di kota. Kadang-kadang kan di dusun itu masih ada drainasenya sudah ditutupin oleh tanah gitu, maksudnya kan tidak begitu seperti kita di kota-kota gitu kan. Sudah itu masalahnya yang kedua masalah masalah rumput. Itu kan itu masih ada juga kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan. Kita masuk di dusun-dusun itu masih ada rumput-rumput kan. Rumput-rumput ini yang harus kita bina, maksudnya gitu kan, bagaimana kita dusun tersebut bisa untuk merubah gitu kan, untuk membersihkan jalan-jalan masuknya gitu kan. Sudah itu yang jadi permasalahan masih kita temuin kadang-kadang kan masalah pembakaran sampah. Nah, ini yang lebih kita yang perlu kita tanggapi secara positif maksudnya gitu kan. Karena kan dalam ketentuannya sampah ini kan tidak boleh kita bakar gitu kan. Jadi kadang-kadang masih ada kita ketemukan di dusun-dusun itu kayak sepertinya kemarin kami pergi ke Sari Mulia itu kan kita temukan sampah itu dibakar di dekat kandang-kandang itu, kandang sapi, di kandang kambing maksudnya gitu kan. Alasan dia kan mungkin untuk menghilangkan nyamuk atau apa maksudnya kan. Cuman ini kan tidak boleh gitu kan dalam ketentuan maksudnya gitu kan. Jadi masih ada pembakaran maksudnya gitu kan. Sudah itu yang jadi perhatian juga kita kan masalah masalah WC gitu kan. WC kadang-kadang kan tidak sesuai dengan standar gitu kan kalau kita di dusun-dusun gitu kan. Jadi kita kan pada kesempatan itu pada saat kita melakukan penilaian kita bukan sekedar untuk menilai di sana, kita memberikan edukasi, memberikan petunjuk arahan bagaimana istilahnya untuk menyikapi masalah kebersihan yang benar yang baik itu seperti mana maksudnya gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan yang kita tujukan kepada adanya kegiatan penilaian gedobrak ini. Nah, mungkin itu yang sampaikan. Nah, kalau untuk pengelolaan sampahnya sendiri nih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak SK atau peraturan daerahnya sendiri Pak? Kalau untuk peraturan daerah, masalah pengelolaan sampah ini sudah kita terbitkan. Ya, ada Perda Kabupaten Bungo tentang pengelolaan sampah nomor 15 tahun 2000 nomor 6 tahun 2015. Di sana itu kan dijelaskan di situ kan, dijelaskan di pasal 8 ayat 7 itu sudah dijelaskan. Akan saya bacakan untuk lebih jelas itu ya. Di pasal 7-nya, camat dan lurah beserta jajarannya ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengolahan sampah mulai dari sumber atau rumah tangga sampai dengan TPS. Maksudnya TPS ini tempat pembuangan sampah ya, dengan melakukan atau membuat ketentuan yang berkaitan dengan pengolahan lingkungan, khususnya sampah sesuai dengan kondisi setempat. Jadi maksudnya di sini perlu saya jelaskan juga di sini kan di Perda nomor 6 tahun 2015 ini, dengan berlakunya Perda ini, otomatis siswanya camat, lurah dan RIO ini tetap bertanggung jawab gitu. Ada kewenangan dia, ada istilahnya kewajiban dia untuk mengurus masalah kebersihan yang berada di lokasi masing-masing gitu atau wilayah masing-masing gitu kan. Karena masalahnya apa? Kita dengan adanya Perda dengan Perda ini kita melibatkan istilahnya peran serta daripada camat, lurah, RIO ikut kepeduliannya gitu. Ada rasa kepeduliannya untuk bertanggung jawab tentang kebersihan gitu kan. Jadi masalah kebersihan ini bukan dalam arti istilahnya ditanggung jawab masalah dinas lingkungan hidup atau istilahnya apa, ini bukan istilah seluruh elemen istilahnya atau stakeholder yang ada di Kabupaten Bungo ini ikut bertanggung jawab gitu kan. Bagaimana kita untuk mengatasi, untuk menangani kebersihan yang ada di kota Kabupaten Bungo ini gitu kan. Nah, inilah salah satu bentuk dan tujuan daripada Perda yang kita buat ini.
Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Ibu sendiri selaku pencetus dari Gedubrak ini, apa sih Bu harapan kedepannya untuk program Gedubrak ini? Harapannya tentu kita kembali lagi bahwa kesehatan merupakan kebutuhan mendasar oleh manusia. Jadi termasuk juga hak azazi manusia untuk dapat hidup sehat. Dengan Gedubrak kita harapkan bahwa pembiasaan atau kebiasaan sehat itu bisa menciptakan suatu lingkungan, terutama yang ada di dusun-dusun kita, menjadi bersih, menjadi rapi, menjadi asri, dan juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di dusun melalui kegiatan kreatif yang mereka lakukan. Ada nilai jual dari sampah-sampah yang sudah mereka buat seperti itu. Juga meningkatkan kualitas kesehatan dari masyarakat kita di Kabupaten Bungo. Nah, baik pemirsa Bungo TV, berarti sudah nih dialog eksklusif kita sangat menarik ya Bu ya. Semoga memang program Gedubrak ini sangat bagus sekali ke depannya, karena selain untuk meningkatkan kebersihan, kerapian, asrinya, tapi juga meningkatkan kreativitas dari masyarakat dusun itu sendiri. Dan mari kita sama-sama sukseskan program Gedubrak ini untuk mewujudkan Bungo Maju dan Sejahtera 2021. Saya Desprianti dan Ibu Haja Ferawati dan Bapak Alfian pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.